Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kang, salam malam. Izinkan saya bertanya di sini mengenai syahadat Kang. Harap Kang dapatlah menjelaskan yang lebih mendalam. Di dalam begini bunyi pertanyaan saya Kang. Di dalam syahadat semasa kita menyaksikan yang ada, yang wujud, yang hadir hanyalah Allah dan Muhammad, di mana yang bersaksi dan disaksi tak pernah terpisah. Pertanyaan saya Kang, di manakah kedudukan kita apabila kita sudah lenyap, yang hadir hanya Allah? Adakah dalam persaksian itu kita dibolehkan mengaku sebagai Muhammad Rasulullah? Insya Allah Kang, itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya kedua Kang, begini. Sekiranya apabila kita melenyapkan diri zahir ini, dan yang hanya wujud adalah Allah, tak ada lain, hanya yang wujud Allah. Pertanyaan saya Kang, di manakah kedudukan kita semasa kita melenyapkan diri dan yang hadir hanyalah Allah? Adakah kita boleh mengaku sebagai Muhammad? Karena Muhammad dengan Allah tak terpisah, makna dia ahad. Jadi dalam hal ini apabila kita sudah melenyapkan, meleburkan diri kita, hilangkan kewujudan kita, hilangkan pengakuan kita sebagai Adam ataupun manusia, bolehkah kita mengaku dalam persaksian itu bahwa akulah Muhammad Rasulullah yang tak terpisah dengan nur Allah? Insya Allah Kang, itu saja pertanyaan saya. Ada dua soalan saya. Mudah-mudahan dengan izin Allah Kang dapat menjelaskan yang lebih mendalam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Kang Gafir bin Ali Basah dari Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Poin pertanyaannya, di mana kedudukan kita sebagai manusia ketika kita sudah bisa menyaksikan Allah, ketika sudah nyata persaksian bahwa hidup ini Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, bisakah kita mengaku menjadi sebagai Muhammad Rasulullah, badan-badan yang diutus Allah, badan-badan yang diperjalankan Allah, badan-badan yang dipergerakkan Allah, mulai sejak dari tanah hingga menjadi bayi yang suci sampai saat ini? Itu pertanyaan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Di manakah kedudukan manusia setelah manusia itu mengenal bahwa hidup ini Allah, bahwa Allah lah Tuhan semesta alam, bahwa Allah lah Zat yang maha menguasai seluruh ciptaannya.
Di manakah kedudukan manusia ketika manusia sudah bermakrifat kepada Allah? Kedudukan manusia itu ketika sudah bermakrifat kepada Allah, maka kedudukan manusia itu adalah tidak bermakrifat lagi kepada Allah. Bagaimana mungkin manusia bermakrifat kepada Allah sementara diri manusianya bersifat adam, tidak ada, gaib, diri manusianya bersifat al-maut, mati, tidak hidup. Bagaimana mungkin manusia bisa bermakrifat kepada Allah sementara diri manusianya itu gaib, tiada? Berarti kedudukan manusianya kan tidak ada. Contoh, ketika bayi yang suci terlahir ke dunia ini, ketika 47 tahun yang lalu saya Abdul Halim terlahir. Ketika Abdul Halim terlahir 47 tahun yang lalu, di manakah kedudukan posisi Abdul Halim waktu terlahir sebagai bayi yang suci? Dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci, bersih, fitrah. Ketika terlahir, di manakah kedudukan Abdul Halimnya? Coba hayati sobat. Coba tafakuri. Ketika Anda semua terlahir ke dunia ini sebagai bayi yang suci, di manakah kedudukan Anda waktu itu? Apakah Anda ada? Apakah kita ada? Maka dari itu kenapa Allah menyebut seluruh bayi yang terlahir itu suci? Kenapa kok suci? Padahal bayi itu tidak pernah sholat secara syariat, tak pernah puasa, tak pernah ibadah. Karena semua sholat ibadah yang kita lakukan selama ini kan tujuannya untuk mensucikan diri, mensucikan hati. Lalu bagaimana ketika bayi itu terlahir dengan suci? Meskipun tanpa ibadah, tanpa sholat, tanpa puasa, tanpa zakat, tanpa haji, tanpa beribadah apapun, kok disebut suci? Karena waktu itu hidup dan badan ini zahir batinnya Allah sendiri yang maha suci. Jadi hidup di bayi itu Allah sebagai batinnya, dan badan di bayi itu zahirnya Allah. Maksudnya zahirnya Allah itu adalah bukti yang membuktikan bahwa Allah itu sangatlah wujud. Badan-badan ini adalah sebagai bukti bahwa Allah itu nyata. Bahwa hidup itu nyata, bukan gaib. Bila hidup itu gaib, bila hidup itu tidak nyata, bagaimana mungkin bisa menciptakan yang nyata? Bagaimana mungkin bisa menciptakan badan-badan manusia ini bila Allah gaib? Memang sifat Allah itu ada dua, zahir wal batin, nyata dan gaib. Jadi Allah itu gaib,
tiada. Itu bagi siapa? Allah gaib, Allah tiada di hati manusia adalah bagi manusia yang masih mentuhankan diri manusianya. Ketika manusia masih mentuhankan hawa nafsunya sebagai yang wujud di hati ini, bagi mereka lah Allah itu gaib, Allah itu tiada. Bagi mereka lah kuasa Allah itu gaib, kuasa Allah itu tidak nyata. Bagi mereka yang belum mengenal Allah. Namun bagi siapa Allah itu maha nyata, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, tiada Tuhan selain Allah, al-malikul haqqul mubin, Allah lah yang maha besar lagi maha nyata. Bagi siapakah Allah itu nyata? Bagi siapakah Allah itu ada? Bagi manusia yang sudah kembali kepada hakikat diri sejati manusianya. Bagi manusia yang sudah mencapai ke dalam kefitrahan diri manusianya. Kapan? Ketika manusia kembali kepada keadaan saat bayinya. Coba kita telusuri lagi, coba kita hayati lagi, coba kita tafakuri lagi. Di manakah waktu itu kedudukan manusia kita ketika bayi itu baru terlahir? Kan manusia tidak punya kedudukan, kan manusia tidak punya keadaan, dan manusia kita tidak bisa menyaksikan apa-apa saat bayi terlahir. Nah, berarti kan kita tak punya kedudukan, tak punya keadaan, tak punya kesaksian saat bayi. Sama halnya ketika manusia sudah menyadari hakikat diri sejatinya. Sama halnya ketika manusia sudah menyadari alam kefitrahannya, yakni alam ketiadaan diri manusia di hatinya. Karena sesungguhnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dialah hidup yang kekal lagi terus menerus. Jadi hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita, itulah hakikatnya zat yang bernama Allah. Itulah hakikatnya Tuhan yang bernama Allah. Jika selama ini hidup masih diakui sebagai hidup manusianya, maka ini tandanya manusia belum fitrah di sisi Tuhannya. Manusia masih berada di alam kejahiliaan, di alam kebodohan, di alam kesyirikan, di alam persekutuan kepada Tuhannya. Jadi pada intinya manusia belum mengenal Tuhannya. Bagaimana mungkin manusia bisa beribadah dan sholat untuk mensucikan hati manusianya, sementara manusianya tidak mau mengerti,
tidak mau mengenali siapakah zat yang maha suci sebagai penguasa diri manusianya. Muhal manusia bisa bersuci meskipun air laut habis untuk berwudu, namun ketika di dalam hati kita masih merasa diri manusia kitalah yang wujud, yang hidup, yang berkuasa atas hidup dan badan ini, maka meskipun air selaut habis untuk berwudu, bersuci, hati tetap kotor. Karena yang menjadi Tuhan, karena yang menjadi kuasa di dalamnya adalah diri manusianya sendiri. Bagaimana cara bersuci lagi kepada Allah? Bagaimana caranya bisa kembali lagi roji'un kepada Allah? Jadi caranya ingatlah sejarah diri manusia kita. Sejarahnya ketika kita muncul di dunia ini sebagai bayi yang suci, di manakah posisi kita saat itu? Saat kefitrahan bayi itu terjadi, di mana posisi kita? Kan kita tidak tahu apa-apa, karena kita tidak ada di dalamnya, karena kita tidak wujud di dalamnya, karena kita tidak hidup di dalamnya, karena kita tidak bisa menyaksikan apa-apa saat itu. Disitulah posisi manusianya yang tidak tahu apa-apa, karena manusianya tidak ada, karena manusianya belum wujud saat ketika bayi terlahir. Disitulah kefitrahan manusia ketika manusia tidak mengaku-ngaku menjadi Allah. Siapakah yang mengaku-ngaku menjadi Allah itu selama ini? Yang merasa menjadi Allah, yang merasa ngaku-ngaku jadi Allah selama ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah sebagai Tuhan pencipta diri manusianya. Merekalah yang sesungguhnya, yang sejatinya, yang mengaku-ngaku menjadi Allah tanpa ia sadari, tanpa ia pahami. Karena apa? Buktinya seluruh sifat-sifat wajib yang mestinya hanya Allah yang menguasai dan yang memiliki, nyatanya selama ini diri kita sudah merasa mengaku-ngakui seluruh sifat-sifat Allah yang ada pada diri kita sebagai sifat manusia kita. Padahal sejati sifat manusia kita kan hanya Adam, hanya ketiadaan. Lu kok malah manusia ngaku sebagai dirinya lah yang wujud? Lu kok manusia mengaku hanya dirinya lah yang hidup? Lu kok manusia mengaku bahwa dirinya lah yang punya kuasa atas kehidupan dan badan ini selama ini? Nah, nyata bukan? Berarti yang ngaku-ngaku menjadi Allah tanpa disadarinya, Anda sudah tahu siapakah dia. Dialah, merekalah yang belum mengenal Tuhannya, yang belum bersyahadat kepada Tuhannya, yang belum bermakrifat kepada dirinya dan Tuhannya. Maka dari itu, kedudukan kita sebagai hamba yang bertuhan
sama halnya kedudukan kita seperti saat bayi yang suci ini terlahir. Kelihatannya secara syariat kita terlahir sejak saat bayi kita terlahir. Seumpama saya umur 47. Berarti kelahiran saya Abdul Halim adalah 47 tahun yang lalu saya terlahir sebagai bayi. Itu menurut syariatnya. Itu menurut badaniyahnya. Akan tetapi di sisi Allah sesungguhnya kita ini terlahir bukan saat bayi terlahir. Buktinya kita tidak tahu apa-apa saat bayi terlahir. Kita tidak tahu betapa kuatnya perjuangan ibu kita saat mengeluarkan bayi kita. Kita tidak tahu apa-apa. Disitulah posisi diri manusia kita hakikatnya yang tidak tahu apa-apa. Lalu bagaimana kita bisa bermakrifat kepada Allah? Bagaimana kita bisa bersyahadat lagi kepada Allah? Seperti saat bayi, seperti saat menjadi tanah. Jadi syahadat manusia itu sejak dari tanah sampai menjadi bayi hingga akhir detik-detik datangnya akil balignya manusia. Saat itulah syahadat berlangsung. Karena waktu itu yang ada hanyalah Allah yang asyahid, yang maha bersaksi. Jadi sesungguhnya yang maha bersaksi. Jadi sesungguhnya yang bisa menyaksikan itu adalah Allah sendiri. Hidup itu sendiri yang bisa menyaksikan sejak cikal bakal badan manusia saat jadi tanah hingga menjadi bayi yang suci, yang ada hanya Allah dengan persaksian dan kesaksiannya. Bahwa Allah lah yang menyaksikan bahwa badan-badan ini sebagai ciptaannya. Disitulah posisi manusia kita yang tak ada, yang gaib, yang nyata, yang ada, yang bisa bersaksi hanyalah Allah. Yakni hiduplah yang menyaksikan cikal bakal badan ini terjadi. Ilustrasinya begini. Ketika Anda sudah mengaku-ngakui bahwa hidup ini hidup manusianya, maka Anda bisa menyaksikan apa-apa dan siapa-siapa. Anda bisa menyaksikan ayat-ayat Allah. Anda bisa menyaksikan seluruh ciptaan-ciptaan Allah. Tapi Anda tidak bisa menyaksikan siapa pencipta alam semesta ini. Akan tetapi kita tidak bisa menyaksikan zat yang mengadakan apa-apa dan siapa-siapa selama ini. Karena dikiranya kitalah yang bisa menyaksikan apa-apa dan siapa-siapa selama ini. Karena apa? Karena hidup sudah kita akui sebagai hidup manusia kita layaknya seperti Tuhan. Jadi seolah-olah tanpa kita sadari, ketika kita melihat
segala sesuatu. Ketika kita bisa menyaksikan apa-apa dan siapa-siapa, di situ mutasabihatnya kita tidak menyadari kitalah pencipta apa-apa dan siapa-siapa yang kita saksikan selama ini. Kitalah sebagai penciptanya, seolah-olah demikian. Tapi selama ini tidak pernah kita sadari, karena selama ini kitalah yang mengaku-ngaku jadi Allah, tapi tidak sadar. Karena selama ini kita tidak menyembah Allah, kita tidak mengabdi kepada Allah. Hati kita belum Islam di sisi Allah, dari selamatnya hati memandang selain Allah. Maka dari itu seolah-olah ketika kita menyaksikan badan-badan ini bertindak tanduk, seolah-olah kitalah sebagai pencipta keadaan-keadaan badan ini. Sedih, senang, bahagia, murung, galau, seolah-olah kitalah sebagai pencipta keadaan-keadaan hati itu. Karena selama ini kita menyangka bahwa hidup ini hidup manusianya. Jadi apa-apa yang terlihat, jadi siapa-siapa yang terlihat oleh diri manusia kita adalah atas kekuasaan diri manusia kita sendiri. Selama ini, contoh, ketika kita memandang keindahan-keindahan alam semesta ini, di dalam hati kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya yang bisa menyaksikan alam semesta itu adalah Allah, bukan diri kita. Yang menciptakan keindahan alam semesta ini adalah Allah, bukan diri kita. Tapi seolah-olah kitalah selama ini yang bisa menyaksikan dan mengadakan keindahan-keindahan alam semesta itu. Karena selama ini hidup masih kita kuasai sebagai hidup kita. Layaknya kita ini sebagai Allah, kita tidak sadar selama ini bahwa apa-apa dan siapa-siapa yang kita saksikan itu adalah ciptaan mata kita sendiri, ciptaan penglihatan kita sendiri. Maka dari itu seolah-olah kitalah sebagai penyaksi apa-apa dan siapa-siapa selama ini di dalam penglihatan dan pendengaran kita. Karena apa? Karena kita belum mengenal Allah. Karena kita belum bersyahadat kepada Allah. Maksudnya bersyahadat itu bagaimana sih? Aplikasinya di hati bagaimana sih? Di dalam sudut pandang syariat, menurut pendapat manusia, mayoritas manusia kebanyakan, bahwa bersaksi itu manusianya yang menyaksikan Tuhannya. Manusianya yang merasa bisa menyaksikan Tuhannya. Itu masih belum. Bukan begitu yang dikatakan persaksian itu. Hakikat saksi, hakikat yang menyaksikan Allah itu adalah ketika manusia sudah tidak merasa menyaksikan apa-apa lagi, itulah yang dimaksud persaksian. Ketika manusia sudah menyadari bahwa hidup ini bukan manusianya,
Inilah yang dimaksud persaksian itu. Maksudnya kembalinya manusia ke dalam kefitrahan manusianya seperti bayi. Apakah bayi ketika kita bayi bisa menyaksikan Allah? Bagaimana mungkin ketika bayi kita bisa menyaksikan Allah? Sedangkan diri kita gaib. Sedangkan diri kita tiada. Jadi yang bisa menyaksikan Allah itu adalah Asy-Syahid, Sang Maha Penyaksi. Siapa yang bisa menyaksikan Allah? Siapa yang bisa bersahadat kepada Allah? Ya Allah sendiri. Ya hidup itu sendiri. Yang bisa menyaksikan hidup adalah hidupnya sendiri. Yang bisa menyaksikan Allah itu adalah ya Allah sendiri. Contoh, coba dihayati di hati kita, ditafakuri di hati kita. Selama ini hidup dan badan ini seolah-olah sebagai ciptaan dan milik kita sendiri, bukan? Selama ini kita ngaku-ngaku hidup inilah hidup Abdul Halimnya, badan inilah badan Abdul Halimnya, bukan? Sesuai nama-nama Anda. Nah, coba hayati dan tafakuri. Kira-kira yang paling tahu diri Anda sendiri itu siapa? Apakah orang lain? Tentunya orang lain tidak akan bisa menyaksikan diri Anda. Tentunya orang lain takkan bisa menyaksikan diri Anda. Sifat-sifat diri Anda, isi hati diri Anda, karep kerentek diri Anda. Melainkan Anda sendirilah yang bisa menyaksikan apa yang Anda maui. Apa yang Anda kehendaki. Orang lain takkan tahu isi hati Anda. Orang lain takkan tahu apa yang Anda inginkan kecuali Anda sendiri. Tanpa adanya hidup yang Anda akui sebagai hidup Anda, maka kita tak akan tahu siapa diri kita sendiri. Ilustrasinya, contohnya seperti itu. Namun ketika kita masih merasa diri kita yang wujud, berarti Allahnya tiada. Allahnya gaib. Allahnya tak kuasa atas diri kita. Karena di dalam hati kita, karena di dalam nyawa kita, karena di dalam jiwa kita, karena di dalam roh kita, seolah-olah jiwa, hati, nyawa, roh itu seolah-olah milik manusianya. Bukan milik Tuhannya. Karena nama-nama yang ada di hati ini masih nama manusianya. Tentulah yang dipandang hanya manusianya di hati kita. Selama ini. Begitulah, bila di dalam hati kita sudah mencapai martabat kefitrahan diri manusianya seperti bayi dahulu, apa yang bisa manusia saksikan? Jangankan menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah, menyaksikan badan ini saja tak bisa. Menyaksikan kedua orang tua saja tak bisa, yang selama ini selalu kumpul dengan kita saat bayi. Kita tak akan pernah bisa menyaksikan siapa-siapa saat bayi. Karena kita tidak ada. Karena kita gaib. Jadi yang bisa menyaksikan hidup adalah diri zatnya sendiri. Jadi yang bisa menyaksikan Allah itu adalah ya Allah sendiri. Jadi yang dimaksud persaksian di sini bukan saksinya,
bukan persaksinya, persaksiannya manusianya. Bila di dalam hati kita masih wujud diri manusianya, pasti manusianya yang disaksikan adalah diri manusianya sendiri. Takkan bisa menyaksikan Allah, karena selama ini yang jadi Allah, yang jadi Tuhan atas hati adalah diri manusianya sendiri, yang merasa memiliki seluruh sifat-sifat Allah. Tapi kita tidak terasa. Terasanya kapan? Terasanya bila kita sudah rela dan ridho mempelajari ilmu hakikat diri dan makrifat diri. Bukan diri makhluknya, bukan makrifat diri makhluknya. Syariat, toreko, hakikat dan makrifat itu esa, yakni ya Allah lah yang bersyariat, Allah lah yang bertoreko, Allah lah yang berhakikat, Allah lah yang bermakrifat. Jadi bukan diri manusianya yang bisa bersyariat. Jadi bukan badan-badan ini yang bisa bersyariat, yang bisa bertoreko, yang bisa berhakikat, yang bisa bermakrifat. Selama ini pandangan manusia, selama ini pandangan kita kan memandang badan-badannya lah yang wali. Oh itu loh orang wali, itu waliullah. Tapi kita memandang hanya sosok badaniahnya saja sebagai al-wali. Terbukti selama ini kita gemar berbondong-bondong menziarahi makam-makam para wali, terkhususnya para wali songo. Karena iman akidah kita masih hanya di dalam babakan badannya. Dikira bekas-bekas badan-badan itulah sang wali. Akan tetapi siapakah al-wali itu? Siapakah sang wali itu? Tanpa adanya Allah, apakah manusia itu bisa jadi wali? Tanpa hidupnya Allah, apakah manusia itu bisa disebut wali? Tanpa hidupnya Allah, apakah orang lain bisa menyatakan bahwa orang itu sebagai wali? Bagi sang wali, dirinya sudah tiada. Diri manusianya sudah tak menjadi Tuhan lagi bagi diri yang bersangkutan. Bagaimana mungkin sang wali bisa memulia-muliakan badaniahnya, sedang diri manusianya sudah tidak ada, sudah tak bisa mengaku-ngakui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya, kecuali milik sang wali, yakni ya Allah sendiri. Disitulah kedudukan diri manusia kita. Jadi pada intinya tak ada kedudukannya, tak ada kedudukannya diri manusia kita di sisi Allah. Seperti halnya bayi, di mana kedudukan Anda, kedudukan kita saat bayi? Kan tak ada. Kan kita tak pernah menyaksikan saat kita bayi. Disitulah kefitrahan manusianya. Ketika manusianya masih suci. Masih suci itu apa maksudnya? Masih suci itu masih belum wujud. Belum bisa ngaku-ngaku bahwa hidup ini hidup manusianya. Bahwa badan ini badan manusianya. Manusianya belum mengaku-ngakui itu. Belum memakan buah terlarang, yakni buah khuldi. Buah pengakuan-pengakuan diri manusianya.
Saat itulah manusia disebut suci, suci bersih dari wujud diri manusianya. Itulah posisi kita ketika kita sudah tenggelam di dalam ma'rifatullah. Jadi yang ma'rifat itu bukan manusianya. Perlu diingat, tekankan ini dalam hati kita. Tak satu pun manusia itu bisa bermakrifat kepada Allah tanpa manusia dipergerakkan oleh makrifat itu sendiri. Tak satu pun manusia bisa mengenal hidupnya kecuali hidup yang menghidupi manusia itu sendiri, yakni Allah sendiri. Nabi Muhammad sudah dipesan oleh Allah, Muhammad, jangan engkau membahas roh, karena roh itu adalah rahasiaku. Ini adalah kiasan, ini adalah sanepan. Inilah bukti bahwa ayat-ayat itu mengandung makna dohiriyah dan batiniah, mengandung yang tertulis dan yang tidak tertulis, yakni mutasyabihatnya. Jadi kata-kata kiasan Muhammad jangan membahas roh, karena roh itu adalah rahasiaku. Apa maknanya? Al-insanu sirri, sesungguhnya manusia itu adalah rahasia. Wa ana sirruhu, dan akulah rahasia manusia. Maksudnya apa? Anda akan memahami ketika Anda sudah mencapai kefitrahan diri manusianya, yakni sudah tak bisa menyaksikan apa-apa, yakni kematian. Matilah sebelum matimu. Jadi ketika manusia mati nanti jasadnya, manusia ya sudah tidak bisa menyaksikan apa-apa. Apalagi merasa sakit, wong manusianya sudah tidak ada. Wong manusianya sudah tidak bisa ngaku-ngaku lagi bahwa hidup ini hidup manusianya, bahwa badan ini badan manusianya. Manusia kembali fitrah seperti semula. Datang ke dunia sebagai bayi, manusia itu fitrah, tidak tahu apa-apa. Pulang pun demikian, ketika jasad sudah tidak bisa diakui lagi sebagai milik manusianya, yakni jasad ketika sudah mati, manusia sudah suci kembali. Ketika selesai diazab, disucikan di dalam hari pembalasannya. Di mana hari pembalasan atau hari pertanggungjawaban itu? Hari pembalasan dan hari pertanggungjawaban itu adalah ketika datang detik-detik sakaratul maut. Disitulah pengelongkopan demi pengelongkopan, azab demi azab bagi manusia yang belum kenal Tuhannya. Diperintah pulang dengan paksa, dengan rasa sakit, dengan rasa takut, dengan rasa sedih. Ketika dikelongkop kewujudan diri manusianya, ketika dikelongkop pengakuan kewujudan diri manusianya, sakitnya seperti kata Imam Ghazali, kambing disayat hidup-hidup, kulitnya dipisahkan dengan dagingnya. Betapa sakitnya, itu masih 1000 kalinya rasa sakitnya. Ketika kita saat ajal menjemput, kita belum mengenal Allah, maka dipaksa, dilepas kembali baju-bajunya Allah itu dengan paksa. Kewujudan diri manusianya dikelongkop dengan azab yang sangat pedih di hari pembalasan. Kenapa
itu dikatakan hari pembalasan, hari pertanggungjawaban. Karena selama ini manusianya mengaku-ngaku jadi penguasa, mengaku-ngaku jadi Tuhan, tapi tidak ia sadari selama ini. Karena manusianya masih terlena di dalam kemewahan, kenikmatan kehidupan dunia, hingga hatinya terlena akan dunia, hingga lupa kepada asal usulnya, hingga lupa akan kematian yang bakal dihadapinya. Maka dari itu bertemulah dengan hari pembalasan, hari pertanggungjawaban, apa-apa yang dilakukan selama ini. Dikelongkopnya kewujudan diri manusianya, dikelongkopnya pengakuan-pengakuan hidup manusianya, dikelongkopnya kekuasaan-kekuasaan diri manusianya yang diaku-aku sebagai kuasa diri manusianya selama ini. Dikelongkop juga oleh apa-apa yang kita aku-akui sebagai milik kita. Istri, suami ikut bantu nyiksa kita. Anak ikut bantu nyiksa kita. Jadi apa siksanya? Dipaksa untuk tidak mengaku-ngakui bahwa istri atau suami itu bukan milik kita. Dipaksa untuk tidak mengaku-ngakui bahwa anak ini anak kita. Karena saat di dunia kita sudah mencintai mereka. Harta benda, mobil, rumah, kemewahan, harta yang kita miliki pun juga bantu menyiksa kita. Karena saat di dunia kita sangat amatlah mencintainya. Jika di dunia ini cinta kita kepada selain Allah, ya maka itulah andar, itulah siksa-siksa yang pedih, yang mana apa yang kita cintai bakal menyiksa diri kita. Jika kita sudah cinta pada Allah, maka sudah tiada lagi yang kita cintai kecuali Allah yang ada. Hidup ini hidupnya Allah. Jadi ketika manusia sudah mencapai makom kefitrahan dirinya, yang ada hanya Allah sendiri, sedang manusianya sudah tidak ada. Namun pemahaman dan pengertian seperti ini, kata orang lain, dikira manusia yang sudah bertauhid, dikira manusia yang sudah berhakikat dan makrifat itu manusianya ngaku-ngaku jadi Tuhan. Karena pengakuan bagi ahli makrifat bahwa dirinya sudah tidak ada, yang ada hanya Allah. Nah, bagi mereka manusia yang belum mengenal Allah, kan yang dipandang sosok diri manusianya sebagaimana ia memandang dirinya. Masa manusia ngaku jadi Allah? Nah, akhirnya label yang diperuntukkan bagi orang-orang yang belajar hakikat dan makrifat itu adalah sesat. Karena apa? Pada intinya yang tersesat itu adalah dirinya sendiri, yaitu manusia yang memandang manusia. Karena di dalam hatinya masih wujud manusianya, masih hidup manusianya yang merasa berkuasa di hatinya, maka yang dipandang ya hanya manusia. Ketika ada manusia yang ahli syuhud, ahli hakikat, maka ia memandang manusianya, takkan bisa ia menyaksikan Tuhannya. Karena selama ini yang dituhankan di hatinya adalah manusianya. Namun bagi ahli syuhud, namun bagi ahli hakikat dan makrifat itu sendiri, sudah tidak bisa memandang manusianya. Coba ketika Anda bayi,
Apakah Anda bisa menyaksikan apa-apa? Apakah kita bisa menyaksikan ayah ibu kita ketika kita bayi? Padahal ayah dan ibu kita selalu kumpul dengan kita. Kumpul tapi kita tidak tahu saat itu. Kenapa alasannya? Kita masih suci dari rasa pengakuan diri manusia kita yang wujud dan yang hidup. Bagi manusianya yang sudah tiada, yang sudah fana, maka yang ada hanyalah Allah. Meskipun mata memandang manusia, meskipun mata memandang hayawan, meskipun mata memandang tumbuhan, yang ada bukan manusia, bukan hayawan, dan bukan tumbuhannya. Yang ada hanya basirah, penglihatan Allah saja, penglihatan hidup saja. Karena yang berposisi, yang menguasai singgasana hati sudah Allah, maka yang tahu Allah, ya Allah. Penglihatan yang terjadi, ya penglihatannya Allah. Pendengaran yang terjadi adalah pendengaran Allah sendiri. Sama halnya ketika manusia kita masih belum mengenal Allah, masih belum berislam kepada Allah, masih belum beragama kepada Allah, masih mengaku-ngaku bahwa wujud dan hidup ini hidup manusia kita. Pasti di dalam pandangan kita mengakui, di dalam hati kita, ini pandanganku hamba, ini pendengaranku hamba, ini hidupku hamba, ini kuasaku hamba, ini pendengaranku hamba, ini bisaku hamba, ini persaksianku hamba. Semuanya serba hambanya, semuanya serba kemanusiaannya. Karena selama ini kita belum bertuhan. Yang jadi Tuhan adalah diri kita sendiri selama ini. Inilah penjabaran pertanyaan yang pertama buat Kang Gafir bin Ali Basa dari Malaysia. Di mana kedudukan manusia kita saat manusia itu sudah bermakrifat kepada Allah? Jawabannya sudah panjang lebar saya jelaskan. Saya tekankan lagi, pandanglah, resapilah, tafakurilah bagaimana posisi dan keadaan manusia ketika saat terlahir sebagai bayi yang suci, yang fitrah. Disitulah kedudukan diri manusia kita yang tak wujud, yang tak ada, yang gaib, yang tak hidup. Jadi posisi manusia tidak ada Adam. Semoga bisa dipahami. Nah, pertanyaan yang kedua, ketika manusia itu sudah bermakrifat kepada Allah, apakah diri kita bisa mengaku-ngaku bahwa diri kita adalah Muhammad Rasulullah, badan-badan yang diutus oleh Allah? Coba perhatikan lagi. Bagaimana mungkin kita dikatakan bermakrifat kepada Allah jika diri kita masih wujud? Jika diri manusia kita masih mengaku-ngaku jadi Muhammad. Berarti bila diri kita masih mengaku-ngaku jadi Muhammad, jadi utusan, jadi badan-badan yang diutus oleh Allah, badan-badan yang dipergerakkan oleh Allah, badan-badan yang diperjalankan oleh Allah, seperti di dalam ayatnya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya,
yakni Maha Suci Allah yang memperjalankan seluruh manusia sejak dari tanah, berangkat dari tanah hingga menjadi bayi, hingga saat ini sampai nanti kembali menjadi tanah lagi. Allah lah yang mempergerakkan hamba-hamba ciptaannya. Jadi di hati Maha Sucikanlah Allah yang ada, yang hidup, yang mempergerakkan badan-badan ini. Diam saja di dalamnya, ikuti alur apa yang dikehendaki oleh hidup. Jadi kemanapun langkah kaki ini melangkah, saksikan terus Allahnya. Jadi pada intinya manusianya sudah tak bisa apa-apa, sudah kembali kepada alam kefitrahannya. Ketika bayi ginjal-ginjal, ketika bayi menangis, ketika bayi tersenyum, apakah kita ada di sana? Kan tidak ada. Berarti siapa yang menangiskan, siapa yang mensenyumkan, siapa yang mengginjal-ginjalkan bayi, kan hidup itu sendiri, kan Allah sendiri. Bagaimana mungkin bayi bisa ngaku-ngaku bahwa badan ini adalah Muhammad Rasulullah? Kan tidak bisa mengaku-ngaku lagi, karena manusianya sudah tidak ada. Bagaimana bisa mungkin bisa ngaku-ngaku? Yang bisa ngaku, yang bisa menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah, yang bisa menyaksikan badan-badan ciptaan Allah ini, ya kan Allah sendiri. Allah sendirilah yang bisa menyaksikan dirinya sendiri dan Muhammad yang diutus dan badan yang diutus, hanya Allah yang bisa menyaksikan. Manusianya sudah tak bisa menyaksikan apa-apa. Itulah hakikatnya syahadat. Maka dari itu contoh ilustrasinya begini. Ketika hidup ini masih kita akui sebagai hidup manusia kita, siapakah yang menyaksikan badan-badan ini berjalan? Siapakah yang menyaksikan badan-badan ini naik motor? Siapakah yang menyaksikan badan-badan ini makan? Siapakah yang bisa menyaksikan badan-badan ini minum? Siapakah yang bisa menyaksikan badan-badan ini mandi? Siapa yang bisa menyaksikan badan-badan ini sholat? Siapa yang bisa menyaksikan badan-badan ini beribadah? Siapa yang bisa menyaksikan badan-badan ini ke sawah? Siapa yang bisa menyaksikan badan-badan ini bekerja di kantor? Siapakah yang bisa menyaksikan badan-badan ini jualan di pasar? Siapakah yang bisa menyaksikan badan-badan ini memasak di dapur? Apakah orang lain bisa menyaksikan diri Anda? Apakah orang lain tahu hati Anda, isi hati Anda? Nah, kan yang bisa menyaksikan badan-badan Anda sendiri, kan Anda sendiri. Sebagai pengaku bahwa hidup ini hidup Anda. Yang bisa menyaksikan seluruh pergerakan badan ini kan Anda sendiri. Allah tidak tahu, karena Allah gaib bagi Anda waktu itu. Allah tidak tahu apa-apa, karena yang ada di hati kita selama ini bukan Allah, tapi kitalah yang ngaku-ngaku jadi Allah. Itulah ilustrasinya. Namun jika sudah Allah nyata dalam hati, Allah nyata meliputi apa-apa dan siapa-siapa, Allah meliputi alam semesta ini, maka manusianya sudah tidak bisa menyaksikan apa-apa. Yang bisa menyaksikan Allah, ya Allah sendiri. Yang bisa menyaksikan badan-badan ciptaan Allah, ya Allah sendiri. Jadi bila masih kita ngaku-ngaku sebagai utusan Allah, bila jika ngaku-ngaku sebagai waliullah di dalam hati kita, berarti manusianya kan masih jadi Tuhan dong. Iya kan?
Jadi yang bisa menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah, jadi yang bisa menyaksikan hidup dan apa yang diperjalankan hidup kepada badan ini, ya kan Allah sendiri. Hidup itu sendiri. Nah, fitrahlah diri kemanusiaannya dan fitrahlah diri Tuhannya, kembali kepada sifat-sifat diri Allah dan kembali kepada sifat-sifat diri manusianya yang berada di dalam sifat muhalnya Allah, yakni sifat kebalikan dari Allah itu sendiri. Bila Allah wujud, manusianya Adam. Bila Allah hidup, manusianya mati. Nah, sudah fitrah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jawaban kedua pertanyaan sudah kita paparkan. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua yang mendengarkan paparan ini, yang menyimak paparan ini, dibukakan pintu kefahamannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perlu diingat, tiada yang paham kecuali Allah sendiri. Ketika di dalam hati kita masih wujud diri manusianya, wujud hidup manusianya, maka selamanya kita tak akan pernah paham Allah. Maka kita tak akan pernah selamanya bisa menyaksikan Allah. Karena manusianya masih menjadi Tuhan. Itulah kiasan, itulah sanepan Muhammad. Jangan membahas tentang roh, karena roh itu adalah rahasiaku. Ketika diri manusia masih mengaku sebagai Muhammad, sebagai hamba, maka masih wujudlah hambanya, masih ngaku-ngaku sebagai hamba Allah. Jadi yang bisa mengaku-ngaku sebagai hamba Allah kan ya Allah sendiri yang menyaksikan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-hambanya. Ketika manusia masih merasa tahu, berarti ya belum bisa bersyahadat kepada Allah. Maksudnya bersyahadat itu adalah ketika manusia sudah tidak bisa bersahadat lagi. Inilah yang dimaksud bersahadat. Apa sejatine urip kuwi? Apa yang dikatakan hidup sejati? Yang dikatakan hidup sejati itu adalah manusia tidak merasa hidup. Inilah yang dimaksud hidup sejati. Yang ada hanya sejati ning urip, yakni hidupnya Allah sendiri yang ada. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin Kang. Mas ya, syukur kehadirat Allah dengan penjelasan Kang cukup mendalam dengan pengertian jelas sekali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, saya tanya sebab bagi saya Kang, apabila saya yakni menyerahkan diri jahir atau meleburkan diri jahir ini yang nyata hanya Allah, sebenarnya saya merasa ada pada diri, sebab itu saya tanya, sehingga saya meleburkan diri jahir ini yang niatnya adalah Allah yang hidup. Jadi sebab itu saya tanya, sebab apabila saya dapat merasa kehadiran Allah itu, insyaallah alhamdulillahirrabbilalamin, ini semuanya sudah terjawab nyata. Syukur kepada Allah, juga kepada Kang dengan penjelasannya saya cukup murni.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.